Kenapa menara kembar jadi kebanggaan orang Malaysia ya? Apa yang sebenarnya ada di dalam menara kembar tuh? Gedung kembar di KL. Kalian lihat menara kembar Petronas. Aduh, keren banget ya kalau malam hari, guys. Wow. Gedungnya bakal secantik ini. So, subscribe buat Kelana Saka. You look lonely. I can fix that. Tahu apa benda yang bulatan dekat atas KLCC itu? Kejap, jom kita zoom. Oh hai, oh halo, hai teman-teman. Apa kabar kalian hari ini? Berjumpa kembali bersama Sari. Sari doakan dimanapun kalian berada, tetap diberikan kesehatan, tetap semangat, dan selalu berpikiran positif, agar apa yang kita dapat juga hal-hal yang positif juga. Oke teman-teman, nah di video kali ini Sari mau mereaksikan ya ini beberapa tentang orang-orang Indonesia mengenai gedung-gedung di Malaysia ini. Nah kalau datang ke Malaysia ataupun ke Kuala Lumpur tidak sah ya kalau tidak langsung melihat Kuala Lumpur KLCC ya teman-teman, menara kembar ya, menara Petronas. Ada beberapa reaksi daripada orang-orang Indonesia ya, pertama kali datang ke Malaysia itu lihat KLCC ya, katanya apa aja yang ada di dalam KLCC ya. Juga kenapa menara kembar ini jadi kebanggaan orang Malaysia ya, memang bangga lah ya teman-teman. Sari KLCC ini adalah menara berkembar tertinggi di dunia kan. Nah gitu teman-teman, Sari lihat pun dulu ya first time Sari datang ke Malaysia. Wow, megahnya, mewahnya ya kan, tinggi. Dia spesialnya itu ya, bukan satu menara saja, bukan satu saja, melainkan dua ya. Nah itu yang spesialnya, berkembar dia. Oke teman-teman, kita lihat bagaimana reaksi-reaksi mereka ya, melihat macam mana KLCC. Dan bahas menara-menara tertinggi di dunia. Nah, kalau di Malaysia setahu Sari PNB 118 itu juga sudah mau menjadi menara ketinggi kedua ke pertama. Nantilah kita tengok ya. Oke, seperti apa videonya? Tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut ke videonya. Kenapa menara kembar jadi kebanggaan orang Malaysia ya? Apa yang sebenarnya ada di dalam menara kembar tuh? Menara ini pernah memegang rekor sebagai gedung tertinggi di dunia. Tapi, tahu gak di dalamnya ada apa? Jadi, menara kembar itu bukan hanya sekedar gedung pencakar langit, tapi juga menjadi ikon megahnya Malaysia. Di dalam menara kembar ini, ada lift yang pernah menjadi salah satu lift tercepat di dunia. Lift ini mempunyai kecepatan hingga 6 meter per detik. Kalau menurut kalian, ada gak gedung yang lebih megah dari ini? Gedung kembar di KL. Kalian lihat menara kembar Petronas. Aduh, keren banget ya kalau malam hari, guys. Wow. Gedungnya itu bener-bener estetik banget ya guys ya, dan ada jembatannya gitu guys. Setahu aku kalian bisa naik ke atas itu ke jembatannya tapi harus bayar, guys. Dan ini dia nih, bayar segini guys. Tingginya 451 meter guys. Ya ampun, tinggi banget. Kira-kira aku harus ngapain lagi di Malaysia? Coba kalian kasih saran di kolom komen dan jangan lupa juga follow. Let's go guys. Kalau kamu mau ke Malaysia, please stay di tempat ini at least 1 malam aja, karena view-nya beneran cantik dan langsung bisa lihat Twin Tower-nya. Well, aku bakal ajak kalian keliling kamarnya, dan waktu itu aku dapat harga 1 malam itu sekitar 1,3 juta. Aku bisa bilang aku hoki untuk dapat harga segitu karena biasanya 2 jutaan ke atas, dan dari kamar itu bisa langsung lihat Twin Tower-nya. Cantik banget kan? Menurut aku untuk harga segitu worth it banget karena apartemen ini beneran bagus. Ada ruang tamu, ada dapur, dimana perlengkapannya tuh juga lengkap kayak panci segala macam itu ada, bahkan ada mesin cuci juga plus sama sabun-sabunnya. Untuk kamar mandi itu kamar mandinya dalam seperti ini, dan kalau malam view-nya bakal secantik ini. So, save dan share video ini buat jadi referensi liburan kamu. Follow aku untuk konten traveling lainnya. Ini padahal spot fotonya bagus banget, tapi masih dikit orang yang tahu. So, aku bakal spill supaya kalian kalau ke Kuala Lumpur bisa foto-foto yang bagus banget di sini. Jadi spot foto ini ada di KLCC Park. Lihat deh, masih sepi banget padahal kalau di depan tuh antri. Patokannya adalah patung lumba-lumba ini dan taman bermandi anak-anak ini, swimming poolnya mereka. Ketika kalian masuk ke KLCC Park, kalian bakal langsung lihat itu, dan lampu ini jadi patokan dimana aku foto-foto yang bagus di sini. Save dan share video ini buat jadi referensi liburan kamu. Follow aku untuk konten traveling lainnya. Dah, plan your next trip with Kelana Saka.
dia beberapa orang Indonesia yang datang melihat langsung ya betapa mewahnya menara kembar ya teman-teman. Kita cakapnya menara kembar, kebiasanya KLCC ya kan, menara Petronas. Nah itu adalah menjadi ikonnya Malaysia ya. Tak sah kalau kata orang Indonesia kalau ke Malaysia, ke Kuala Lumpur tak gambar di menara kembar, Twin Tower. Nah gedung ini adalah pernah menjadi gedung tertinggi ya teman-teman di dunia tahu. Wow, tak sangka kan negara kecil yang kita lihat itu boleh mempunyai gedung tertinggi di dunia. Kita biasanya melihat itu daripada luar. Nah ternyata boleh juga sampai ke dalamnya ya teman-teman. Kita naik ke atas tapi itu adalah berbayar ya teman-teman. Nah supaya kita mau melihat pemandangan daripada atas KLCC itu, mau lihat suasana macam mana di Malaysia dari atas. Wow, mantap sekali. Tadi itu satu fakta yang baru Sari tahu, di dalamnya itu juga ada lift ya. Liftnya itu adalah salah satu lift tercepat di dunia. Wow, secepat apa itu ya teman-teman? Tercepat di dunia liftnya. Nah, ini Sari belum coba lagi ya teman-teman. Kalau kita di KL ya, sebetulnya kurang juga datang ke KLCC. Sari kalau datang itu waktu pertama kali saja. Sekarang itu sudah jarang-jarang ya. Walaupun kita tinggal di dekat KL. Memang seperti itu ya. Tuh hari Sari ada dengar juga beredar kabar katanya Indonesia juga mau membuat gedung pencakar langit ya. Tak tahu Sari tertinggi di dunia atau semacam mana tingginya, disebabkan kalau di Jakarta itu kan tak mungkin ya kan teman-teman, karena dikabarkan Jakarta sudah mau tenggelam. Jadi tidak mungkin lah kan dibuat gedung-gedung tinggi, nanti takutnya terjadi hal-hal yang tidak boleh diinginkan kan. Tapi sekarang ibu kota Indonesia sudah berpindah ke ibu kota Nusantara. Jadi tak tahulah ya kedepannya seperti apa. Kita tengoklah nanti beritanya. Selain KLCC ini, ada juga di sini menara yang kedua tertinggi di dunia. Wow, kedua ya, setelah Burj Khalifa di Dubai. Nah, lalu ini adalah PNB 118. Nah, kalau ini Sehari belum pernah lagi ke sana. Itu hari dalam 3 tahun lalu lah. Sari sudah pernah ke sana tapi masih ditutup dan masih dibuat lagi ya teman-teman, belum peresmian secara sah dibuka. Sekarang tak tahu Sari sudah buka ke? Oke, nah kita tonton dulu beberapa fakta tentang menara-menara pencakar langit yang ada di Malaysia. Cuk, kita tonton. Kita baca dulu ya, 3 bangunan tertinggi di 2 abad berbeda. Oke, Burj Khalifa. Wow, ini 828 meter. Yang kedua itu adalah Malaysia 679 meter ya. Merdeka 118. Yang ketiga itu adalah dekat Shanghai Tower, dekat China. Oke, yang keempat itu adalah Paris Eiffel Tower. Fak tahu apa benda yang bulatan dekat atas KLCC itu? Kejap, jom kita zoom. Adakah bulatan ini yang Cak Umil maksudkan? Sebenarnya Fak tahu pun tak tahu. Tapi berdasarkan laman web rasmi KLCC, struktur puncak ini mempunyai lampu amaran untuk pesawat, manakala bulatan sfera itu pula antara lain sebagai tempat menyimpan peralatan untuk penyelenggaraan, di mana bulatan ini terdiri daripada 14 gelungan dari pelbagai saiz. Tapi ada di antara korang lebih mengetahui pasal bulatan ini? Boleh tak kongsikan di komen? Burj Khalifa tidak lagi akan menjadi bangunan yang tertinggi di dunia. Ada satu bangunan yang mana akan menjadi bangunan yang tertinggi, mengalahkan Burj Khalifa. Bangunan tersebut mempunyai ketinggian 1,000 meter dan bangunan tersebut merupakan Menara Jeddah atau lebih dikenali sebagai Kingdom Tower. Sebenarnya bangunan ini akan menjadi tumpuan utama Jeddah Economic City. Tapak hartanah komersial ini dianggarkan bernilai 20 bilion US dollar bersamaan dengan 92.9 bilion ringgit Malaysia. Mesti ramai yang tertanya-tanya, ada apa dekat Kingdom Tower ni?
Sudah semestinya nombor 1 ada pangsa puri, yang kedua ada hotel, yang ketiga ada pejabat-pejabat, dan yang keempat ada kondominium yang cukup mewah. Tapi setakat sekarang belum ada lagi pengumuman berkaitan tentang bilakah waktu yang sebenar projek ini akan siap. So sama-samalah kita tunggu Kingdom Tower ini siap sepenuhnya. Selamat datang ke bumi. Kalau sudah ada ini Jeddah Tower ini ataupun Kingdom Tower tadi katanya itu kalau macam itu, wow, 1000 meter. 1000 meter pula, 1000 meter. Oh, sampai ke langit itu ya. Sedangkan kita lihat Sari tengok PNB 118 ini pun wow sudah cukup tinggi. Ada juga Burj Khalifa lagi yang 800 meter. Ada lagi ini ya 1000 meter. Wow wow wow. Kalau ini dibangun berarti kalau macam itu Merdeka 118 akan menjadi di posisi nomor 3 ya teman-teman. In South Asia, a massive tower is now on the brink of completion. A building which will dwarf every skyscraper, not just in Malaysia, but around the world. Today, we'll take a closer look at the new second tallest building in the world, the Merdeka PNB 118 Tower. Before we move forward, don't forget to like this video and subscribe to Top Luxury. Merdeka 118. Have you already visited a mega tall skyscraper? Let us know in the comments below. Kuala Lumpur, the capital city of Malaysia, is among one of the fastest growing metropolitan areas in the world. A growing hub for business, the city is also renowned for some of the world's tallest skyscrapers, including the famous Petronas Towers. The Merdeka Tower is the latest addition to the city's incredible skyline, which will beat the Petronas Towers to become the tallest building in the country. The construction of the 644-meter tall Tapi ini Merdeka belum siap Tower started pembangunannya. in 2014, making it the tallest skyscraper under construction in South Asia today. Once completed, it will surpass the Shanghai Tower to become the second tallest building in the world. The tower is being constructed on the most important heritage site in Malaysia. It will overlook the historic Stadium Merdeka, the site of the formal Declaration of Independence of Malaysia. Yes. In fact, some of the building's most prominent features are inspired by that historic event. The shape of the tower resembles the silhouette of Tunku Abdul Rahman when he raised his right hand and chanted the word Merdeka, Yeah, betul. meaning freedom, 7 times from the top of the Merdeka Stadium. The 144 Oke, inovasi gedung ini tuh Hari bentuknya tuh mereka ambil daripada waktu Merdeka, waktu Tengku Abdurrahman itu mengatakan ya merdeka, merdeka, merdeka macam ini. Jadi bentuknya tuh diserupai seperti itu ya teman-teman. Jadi sekarang memang ya dia macam ada satu kalau di atas itu ya macam runcing ke atas kan. Nah, ternyata ya idenya itu daripada situ ya teman-teman. Wow. The 144-meter-long spire at the top of the building resembles the Prime Minister's outstretched hand when he declared freedom for Malaysia. So, the Merdeka Tower isn't just a symbol of Malaysia's bright future. It also represents the most important moment in the country's history. The tower is a part of the larger Merdeka 118 mixed development project that will cost upwards of $1 billion. Wow, $1 billion. The construction of this impressive skyscraper started steadily. The tower was over 42% complete by October 2019 and was well on its way to a timely completion by 2020. That was until the world was engulfed by the coronavirus pandemic. Stop ya. People remained confined to their homes for most of the year, and every industry in the country, including construction, was impacted in unprecedented ways. The Malaysian government issued a movement control order that required the Merdeka 118 construction site to shut down. The construction was halted on March 18, 2020, when the tower had reached 111 floors. Wow. But any fears of lengthy 111 delays were quickly lantai. dismissed as the work resumed on May 13, 2020. The work restarted under strict guidelines, including temperature screening of workers and practicing social distancing on the construction site.
In early August of 2020, the building's concrete core topped out at 118 floors, surpassing the Vincom Landmark 81 as the tallest building in Southeast Asia. Work on the facade has continued, reaching level 82 by October 2020. The building is owned by the country's biggest investment company, PNB, and according to the chairman, the tower is 60% complete, with work on the spire to be completed by the end of 2021. Okay. The surrounding infrastructure, which is also part of Phase 1 and Phase 2 of the development, will be completed by mid-2022. The skyscraper will feature 83 stories of premium office space, while the top 17 floors will be occupied by the Park Hyatt Luxury Hotel. Wow. The 4 top floors of Oh. the skyscraper will be used as an observation deck. At a height of 500 meters, it will be the highest observation deck in Southeast Asia. Visitors will be able to reach the observation deck in a Oh, glass boleh paneled naik ya, elevator attached to visitor. the side of the tower. The experience of reaching the top of the tower while enjoying the breathtaking views of the city is truly unique. The building's futuristic and symbolic design embraces the diverse culture of Kuala Lumpur. The diamond-shaped facets on the exterior of the building are derived from a traditional Malay songket pattern, celebrating the cultural diversity and traditional legacy of Malaysia. The rest of the building is covered in glass from top to bottom, giving it a magnificent crystalline shape. Nampak The mewah mega ya. tall skyscraper will be connected to the Merdeka MRT station, which is currently undergoing refurbishment as part of the Merdeka 118 development. There's also a monorail station within walking distance of the building's recreational park. This kind of easy access will give the residents of Kuala Lumpur a sense of belonging to the iconic landmark. In view of Malaysia's commitment to sustainable buildings, the tower aspires to be a model for workplace safety and sustainability. It will become the first building to secure 3 national and international green building certifications upon completion. One big question to answer for the people behind the project is who will occupy the second tallest skyscraper in the world. Given the current global pandemic and economic situation, there are challenging times ahead in a dwindling property market. The president of PNB claims that the company is in advanced negotiations with potential tenants and will continue to actively seek more property investors. While there's a lot of excitement surrounding the imminent opening of the tower, the project has also attracted some scathing criticism. Many in opposition have called it a waste of resources and called on the government to turn its attention to healthcare and the raging water crisis. The opposition to the project was led by Malaysia's former Prime Minister, Mahathir Mohamad, who himself had presided over mega projects like the Petronas Towers and the Telecom Tower during his tenure. He believes that there's already an excess of office space in the city, and the resources used for the tower could have been better spent somewhere else. However, former Prime Minister Najib Razak rejected the criticism and claimed that the project will generate great economic opportunities. He claimed that the tower is economically viable and will break even within 10 years. He is confident that this magnificent skyscraper will project Malaysia as a modern and developed nation. The Merdeka Tower has been called a catalyst for change, a beacon of hope, and a great change in the history of Malaysia. Despite the criticism, there's no arguing that this skyscraper is set to become a global icon. It has the power to usher in an era of modernization and progress in an already booming Malaysian economy. Ada berpengaruh What are dengan your ekonomi thoughts on juga the nanti Merdeka ya. Tower? Are you excited about its completion? Let us know in the comments below. If you enjoyed this video, make sure to hit the like button and subscribe to Top Luxury. Oke. Thank you for watching, and we'll see you in the next video. Oh, ternyata seperti itu teman-teman ya. Wow, tinggi juga ya. Menurutnya tadi 118 lantai ya. Itu hari pernah juga terhambat pembangunannya disebabkan kita tahu kan itu hari coronavirus ya. COVID itu melanda pada tahun 2020. Berapa? 2 tahun ya, hampir 2 tahun itu juga berpengaruh kepada penghambatan pembangunan Merdeka 118 ini disebabkan itu hari
tak boleh bekerja kan kita. Ada juga tentang social distance, juga menjaga jarak. Jadi agak sedikit terhambat ya pembangunan PNB ini. Itu hari katanya sudah direncanakan ya, awal-awal sudah siap, tapi disebabkan itu jadi terhambat ya teman-teman. Oke, wow, seperti itu ya, hebat sangat, sampai 1 billion ringgit ya dalam pembuatan ini. Memang kalau membuat sesuatu perencanaan ataupun macam ini ya di dunia pencakar langit ya, memerlukan biaya yang sangat tinggi ya. Dan tadi dikatakannya di dalamnya itu nanti akan ada pejabat ataupun kantor perkantoran ya, dan juga ada hotel-hotel mewah. Wow, pasti itu mahal ya. Ya, pelancong ya, visitor itu juga mau naik ke atas juga boleh teman-teman. Jadi kita boleh juga lihat dari atas macam mana suasana dekat Malaysia, dekat Kuala Lumpur. Nah gitu, begitu teman-teman, adalah beberapa informasi yang sudah ada tadi itu tentang KLCC, ada juga tentang Menara Merdeka 118. Nah, begitu ya pencakar langit yang ada di Malaysia ini. Oke, bagaimana menurut kalian? Nah, boleh komen ya. Tapi kalau Sari belum pernah juga ya pergi ke atasnya sana, di atas apa? KLCC itu. Nah, tengoklah nanti ya. Sari agak apa ya, kalau di sini dicakap gayat ya. Kaki tuh kalau lihat yang ketinggian agak takut ya teman-teman. Lihat, wah, bukan main itu tingginya ya. Sari lihat daripada beberapa video orang Indonesia yang datang, ada vlog-vlog itu, dia bagi tunjuk keadaan dari atas itu ya. Tengok pun Sari sudah gayat ya. Kaki nih macam ada kena setrum macam itu ya. Tengok, apalagi tengok aslinya ya. Mungkin tak sanggup ya teman-teman. Ada orang yang macam saya. Tapi itu ya teman-teman, kalau kalian mau ke sana boleh juga, tapi ini bukan gratis ya, bukan percuma, melainkan berbayar ya. So segitu aja video kali ini. Terima kasih telah menonton. Kalau kalian ada komentar lain, kalian boleh berikan komentarnya di ruang komen dekat bawah. Sampai jumpa di next videonya bersama Misari. Bye.